teman-teman, saya Elizabeth Olentiga Jangur, mahasiswi semester 2 dari Stipa Santo Sirus Luteng, akan menjelaskan terkait dengan harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara. Latar belakang harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara. Masalah pokok antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Setiap warga negara diberikan kebebasan oleh negara dalam bentuk hak dan kewajiban, semuanya sama. Di Indonesia, hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimbangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Latar belakang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat. Yang pertama, Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta terjadi pada tahun 1215. Dalam Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja. Yang kedua, Revolusi Amerika terjadi pada tahun 1276. Perang kemerdekaan Amerika Serikat melawan penjajah Inggris menjadi negara merdeka. Yang ketiga, Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789. Perlawanan Prancis terhadap kerajaan sendiri, yaitu Louis XV, yang sewenang-wenang mengabsolut hasil tersebut. Secara sosiologis, munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Setelah Orde Baru tumbang, munculnya oligarki di mana kekuasaan berpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Kemudian muncullah kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perubahan ciri budaya dan perbedaan nasib. Kemudian lahirlah Indonesia baru. Inti dari cita-cita ini adalah sebuah masyarakat sipil demokrasi yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Secara politik, di sini terjadinya proses dan perubahan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Muncul sebagai tuntutan reformasi pada masyarakat. Nah, tuntutan itu disampaikan oleh mahasiswa terkait dengan dinamika hak asasi di Indonesia. Ketiga yaitu terkait esensi dan urgensi harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara. Jadi secara agama, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Lalu secara pendidikan dan kebudayaan, yaitu melakukan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Lalu, pertahanan dan keamanan, di sini pelaksanaan Sings Kamarata TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. 4. Terkait status, asas, dan syarat warga negara sesuai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, status. George Jelinek mengemukakan ada 4 macam status warga negara. Yang pertama, status positif. Di sini, warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Yang kedua, status negatif.
Negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negara. Yang ketiga, status aktif. Negara memberi hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, status pasif. Kewajiban warga negara untuk menaati segala perintah negaranya. Asas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dan bukan berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua, asas ius soli. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. 3 syarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 8 syarat kewarganegaraan. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik paling singkat 5 tahun. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Kelima, tentang pajak dan manfaatnya sebagai suatu kewajiban utama warga negara terhadap negara. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dan dari dalam negara berupa pajak. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Manfaat pajak bagi negara. Yang pertama, membiayai pengeluaran negara. Contohnya, pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membagi pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya, pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang kedua, manfaat pajak bagi masyarakat. Yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di my YouTube channel. Thank you.